hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fitarin amin ya rabbal alamin. Wa fil khabari, ini masih meneruskan ibaratnya omongannya anggota badan kita atau masalah anggota badan kita ketika kita nanti dicabut roh kita oleh malaikat maut atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil khabari, dan itu di dalam suatu hadis, khamsatu asya'a, adapun 5 perkara itu samun, racun, qatilun yang membunuh, wa khamsatun, dan adapun 5 ukhra yang lain itu triyaqiha, adalah obat daripada racun tadi. Jadi ada 5 hal yang diterangkan di sini tadi, nanti itu menurut suatu hadis itu adalah racun yang membunuh. Alangkah ngerinya ya. Fadunya, maka adapun dunia itu samun, suatu racun, qatilun yang membunuh. Nah, dunia itu sebenarnya menjadikan kita itu hilang kendali, sehingga kita akan bahaya dengan dunia itu, kecuali wazudu, dan adapun zuhud, artinya itu sebutuhnya saja atas dunia itu triyakuha, obat atau penawar daripada racun dunia tersebut. Dunia itu kalau kita turuti ya kan, sampai kita mati tidak ada habisnya, maka akan menjadikan kita itu terbunuh oleh dunia. Nah ya kan, kadang sampai macam-macam, rebutan tanah, rebutan jabatan, rebutan duit, rebutan istri, rebutan semacam-macam ya kan. Nah yang seperti itu tuh racun, dunia itu racun, obatnya tuh zuhud, artinya tuh sebutuhnya saja. Nah gitu ya. Kalau Pak Janis dengan ngeteh sama roti Roma sudah kakinya sambil manggut-manggut bahagia ya kan, sudah lupa segalanya, terasa nikmatnya luar biasa. Nah untuk apa nak mikirkan nak kredit mobil, akhirnya pening ya kan. Itu maksudnya begitu. Nah dunia itu sebagai sam atau racun yang mematikan, tapi kalau kita mau zuhud seperlunya saja, nah ya kan, maka itu akan menjadi penawar bagi dunia yang mematikan tadi. Wal malu, dan adapun harta itu samun, juga racun, qatilun yang membunuh. Wazakatu, adapun mau membayar zakat atau sedekah itu triyaquhu, sebagai penawar daripada harta yang menjadi racun pembunuh tadi. Itu zakati, andaikan kita sudah mampu atau sudah wajib zakat. Kalau belum wajib zakat ya usahakan seberapapun kadarnya kita sedekah. Nah, itu. Wal kalamu, dan adapun ucapan itu pun samun, sebagai racun, qatilun yang membunuh. Kadang ucapan kita itu, kita ngucapannya nggak apa-apa ya kan, perasaan kita ya biasa. Nah, cuman mungkin bagi orang lain yang mungkin tidak senang dengan kita, atau mungkin ada dendam dengan Pak Janis itu ya kan, nah, itu terasa Pak Janis ngomong ya serasa racun, nah, didengar di telinganya itu. Nah, tetapi ada obatnya, ada penawarnya. Wadzikru, dan adapun zikir, wadzikrullahi, dan adapun ingat kepada Allah, semua kekuasaannya Allah, itu triyaquhu, sebagai penawar daripada
ucapan-ucapan yang beracun tadi. Jadi kita dalam sehari semalam mungkin ngoceh ngomong ini itu, apalagi kok macam ini ya kan, wayahnya caleg-caleg macam ini, nyanyi caleg ini caleg itu, presiden ini presiden itu ya kan, so ibu lah pokoknya kita ya kan. Kadang ibarat menjelek-jelekkan calon ini calon itu, nah, itu racun untuk kita ya. Obatnya bagaimana? Harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah ya Allah, nah, ya kan. Nah, ya kan kadang kita RT we bukan ya kan, diturut orang we tidak, kadang jelek-jelekin presiden. Ngomong Pak Janis wajar dong dia dulu BPD kan, tapi ya tidak patut sebenarnya ya kan, itu memang tidak baik gitu loh maksudnya. Walaupun toh agak-agak wajar dong BPD, tapi tetap nggak wajar, tetap menjadi racun ucapan kita andaikan kita mengomongkan kejelekan orang lain, apalagi itu kok pemimpin kita, dosa besar kita ya kan. Kemarin kita sudah ngaji loh di malam Sabtu ya kan, sedikit pun kita tidak boleh ibaratnya itu mengkritik itu tidak boleh, apalagi kok istilahnya menjelek-jelekkan pemimpin. Dan andaikan kita mau mengkritik, itu ada jalan-jalan yang harus kita tempuh, yaitu dengan qaulan layyinan. Kenapa kok begitu Pak? Kita harus baca Al-Quran. Quran itu ada menerangkan. Fir'aun itu kan kalau dalam Quran tuh sejelek-jelek manusia tuh ya. Nah itu sejelek-jelek manusia. Lah yang disuruh menasehati itu Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi sejelek-jelek manusia disuruh menasehati semulia-mulia manusia di zaman itu perintah Allah tuh bagaimana? Faqula qaulal layyina, ya kan? Maka kamu dakwai Fir'aun itu dakwailah dengan ucapan-ucapan yang lembut. Lah kita ini wong sama-sama orang Islam ya kan? Pemimpin kita ya orang Islam ya kan? Kita ya katanya orang Islam, dan kita kan pemimpin kita tidak mungkin nak sepadan dengan Fir'aun jeleknya maksudnya itu ya. Terus kita pun tidak mungkin sepadan hebatnya dengan Nabi Musa. Lah kok nak ibaratnya ngumpah-ngumpah segala macam jelek-jelekin, tidak sepadan, artinya ya tidak perlu seperti itu ya. Kewajiban kita kepada pemimpin itu ikut manut apa yang menjadi aturan dan kebijakan beliau. Nah itu terkecuali kalau perintah, kalau kebijakan kita harus ikut tuh, kecuali kalau beliau perintah, yang perintah itu menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah, nah itu boleh, kita tidak mengikutinya. Terus sebagai dasar yaitu la ta'ata li makhlukin li maksiati kholiqin, tidak ada diperbolehkan bentuk taat kita kepada makhluk karena untuk bermaksiat kepada sang khalik. Cuman kalau kebijakan apapun itu kita harus ikut, walaupun perasaan kita dolim tuh, harus ikut manut. Nah, andai kan kita ingin menasehatinya, yaitu tadi harus kita raba diri kita, sepadankah kita dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, dan sepadankah pemimpin kita itu dengan Fir'aun. Nah itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, faqula qaulan layyinan, ngomonglah kalian semua dengan Fir'aun itu dengan ucapan-ucapan yang lembut. Lah ini pemimpin kita orang Islam ya kan, kita ya tidak sepadan kehebatan kita dengan Nabi Musa atau derajat kita dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Kita nak sekena kita ngomongkan pemimpin, yaitu nanti kita kualat jadinya ya, nggak baik, intinya nggak baik. Nah, itu seperti itu ya, harus kita latih. Siapapun itu yang menjadi pemimpin kita, itulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin kita semua. Lah andai kan kok menurut kita ya kan, menurut pendapat kita loh Bang Rifat, itu kok kata kita jelek, berarti kita lebih jelek dari itu. Kenapa kok begitu ya? Umpomo Allah itu artinya begini, Allah itu tidak akan memberikan seorang pemimpin kepada masyarakatnya yang kok pemimpinnya itu dolim kalau umat dan masyarakatnya itu baik. Lah intinya begitu. Nah, artinya umpama menurut kita pemimpin kita kok tidak baik, ya artinya lebih dulu kita tuh yang tidak baik Bang Rifat. Nah
Kalau Allah masyarakatnya tuh mau kok beriman bertakwa tuh hebat-hebat elok-elok semua. Kok Allah ibaratnya nak ngasih pemimpin yang dolim, yaitu ya biasanya nggak mungkin. Dan sebaliknya, kalau masyarakatnya kok pada dolim tuh, kok Allah nak ngasih pemimpin yang adil bijaksana, ya nggak mungkin. Karena apa? Ada dasarnya. Wa maullahu bidzollamin lil abid. Allah tuh nggak mau dolim. Maksud dolim bagaimana? Lah masyarakatnya jelek kok, nak dikasih pemimpin yang bijaksana dan adil. Yo kasihan mo, pemimpinnya Bang Rifat. Duel dia. Wong masyarakatnya tidak masih pada dolim, belum beriman bertakwa kepada Allah. Remuk pemimpinnya kalau dia kok beriman dan bertakwa ya. Itu artinya apa? Kita harus mengoreksi diri sendiri kita. Kalau kok kita kepingin pemimpin yang baik, bijaksana, adil, makmur sesuai yang kita dengar itu, maka kita harus seperti itu dulu, menjadi warga atau masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum seperti itu ya jangan pernah. Atau mungkin kita punya kesalahan, kita tidak pernah mau menghormati, menghargai, menuruti orang-orang yang alim di daerah kita, ya kan? Maka itu salah satu bentuk hukuman untuk kita. Kalau kita kok tidak mau tuh ibaratnya tuh menghormati orang-orang yang alim, ya kan, atau orang-orang yang ahli fikih, kan kita dikasih 3 bala, Bang Rifat. 1, berkah rezeki kita, berkah kerja kita diangkat oleh Allah. Walaupun kerja tiap hari hasilnya walaupun banyak, nampak hasilnya tidak menyenangkan. Yang kedua, kita akan dikasih pemimpin yang dolim. Yang ketiga, andaikan kita pas sakaratul maut, itu akan dibuat susah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan tidak itu semua, mudah-mudahan kita belajar dengan sedikit-sedikit seperti ini, mudah-mudahan nantinya kita itu bisa menjadi lebih dekat dengan Allah, lebih tahu ilmu-ilmunya Allah, semakin tahu hukum-hukumnya syariat kita, sehingga kita semua bisa semakin beriman dan bertakwa, semakin dekat kepada Allah dan mencintai Rasulnya. Itu seperti itu rumusnya begitu ya. Jadi andaikan kok kita itu ngomong sesuatu yang tidak baik, maka itu menjadi racun untuk diri kita, maka obatnya adalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal umru, dan adapun umur kita ini, kuluhu ya semuanya umur itu samun racun, qatilun yang membunuh. Allah yang berikan kita umur ini, masih hidup ini, itu ya sebagai racun untuk diri kita, karena semuanya itu menjadi cobaan untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus obatnya apa Pak, penawarnya? Wa ta'atu, dan adapun taat kita kepada Allah itu triyakuhu, sebagai penawar daripada umur kita yang menjadi racun mematikan tadi. Wal jami usanati, dan adapun seluruh tahun itu samun juga sebagai racun qatilun yang mematikan. Watiriyakuhu, dan adapun obat daripada 1 tahun yang mematikan tadi itu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Mudah-mudahan sebulan lagi kita sampai ke situ, disampaikan oleh Allah dan bisa melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Jadi ada 5 itu tadi. Wa fil khabari, dan itu diterangkan di suatu hadis, idza waqa'a, ketika jatuh siapa abdu hamba, maksudnya ketika terjadi atau mengalami, siapa al-abdu seorang hamba mengalami finazai, di dalam pencabutan rohnya. Jadi kita nanti kalau kita itu roh kita pasti cabut, itu yunadi, ada suara munadi yang mengundang, mingki bali rohmani, dari arah Allah yang maha rohman, da'hu, meninggalkanlah siapa engkau kepada hamba tadi. Hatta yastarihu, maksudnya sudah istirahat dulu, nah gitu ya. Hatta yastariha, sehingga beristirahat siapa hamba tadi, saatan 1 saat. Wa idza balago, jadi ketika nyawa itu mulai dicabut, nah, itu disuruh pelan dulu, istirahat dulu, nah, supaya istirahat, nah, karena sangat sulitnya atau sangat beratnya nazak atau pencabutan nyawa. Wa idza balago, dan ketika sampai ruh sampai asodro kepada dada,
Qala maka berkata siapa pemanggil tadi, dak maka meninggalkanlah siapa engkau hu kepada hamba tadi, hu kepada roh, hatta yastariha sehingga beristirahat siapa roh saatan satu saat. Ketika nyawa sampai dada sudah berhenti dulu, kasihan. Nah, wa kadzalika, dan demikian juga idza balago, ketika sampai apa roh arukbata ini kepada dua lutut, wasuroti dan pusat, wa idza balago, dan ketika sampai apa roh al-khulukuma kepada leher, janur leher atau nafas leher, jaa maka tenggorokan ya, jaa maka datang apa nidaun, panggilan-panggilan dari Allah tadi, tidak meninggalkanlah siapa engkau kepada roh hatta yudiu sehingga berpamitan apa al-audu anggota badan ba'doha kepada sebagian anggota badan ba'don kepada sebagian yang lain. Jadi ketika kok roh itu sampai tenggorokan, itu Allah kasih kesempatan, walaupun sampai di situ itu waktu tobat untuk nafsi-nafsi itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu sama Allah dikasih kesempatan untuk tangan pamitan dengan kaki, kaki pamitan dengan lain-lainnya ya. Fatawada'a maka lalu salam perpisahan siap apa al-ainu mata, al-aina dengan mata yang satunya. Fatakulu maka lalu berkata siapa mata fil wada'i di dalam perpisahannya, assalamu alaikum ila yaumil qiyamati. Assalamu adapun keselamatan itu alaikum atas kalian semua wahai mataku yang sebelah, yo mata yang sebelah kanan, selamatan untukmu ya ila yaumil qiyamati sampai bertemu besok di hari kiamat. Waktu demikian juga al udunani dua telinga, assalamualaikum telinga ya sampai bertemu lagi besok hari kiamat. Telinga kiri pun begitu ya, waalaikumsalam telinga kanan sampai bertemu besok di hari kiamat. Wal yadani dan juga kedua tangan, assalamualaikum tangan kanan, waalaikumsalam tangan kiri ya kan. Nah itu entah untuk apa wae kalian besok kamu dulu itu ya kan, selamat tidak kamu tangan, nah, sampai berjumpa lagi besok di hari kiamat. Warijlani dan juga dua kaki ya begitu, assalamualaikum kaki kanan, waalaikumsalam kaki kiri, sampai berjumpa besok di hari kiamat. Watawada'a dan juga berpamitan apa ruhu roh an-nafsa kepada diri kita. Wa na'udzubillahi min wada'il iman, dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min wada'il imani dari terpisahnya iman, lil lisani untuk lisan kita. Mudah-mudahan besok kita kalau nazak itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, sehingga kita semua bisa selamat iman kita ya. Nah, tidak terlebur, tidak terbelah oleh rayuan syaitan. Wa na'udzu dan meminta perlindungan siapa kita billahi kepada Allah min wada'il ma'rifati dari pamitannya ma'rifat atau terlepasnya ma'rifat, wal imanin juga terlepasnya iman, walau bako dan andaikan kok masih lil jinani untuk surga. Fatabqa maka lalu tetap apa al yadani dua tangan bila harokatin dengan tanpa bergerak gerak. Kalau kok sudah nyawa itu lepas dari kaki, telapak kaki, nah, terus sampai ke apa itu namanya mata kaki, nah, pamitan saling pamitan. Ketika nanti sampai ke lutut sama lutut pamitan, sampai ke pusat juga roh itu pamitan, dan seterusnya. Bila harokatil rijla ini dan juga tanpa bergeraknya kedua kaki. Bila harokatil ainani tanpa bergeraknya kedua mata. Bila nadrin dengan tanpa melihat. Wal udunani dan juga kedua telinga bila sam'in dengan tanpa bisa mendengarkan. Jadi kalau kok nyawa sudah sampai di tenggorokan itu semua sudah tidak berfungsi lagi. Wal badanu dan adapun badan bila ruhin dengan tanpa roh lagi. Kalau kok sudah tercabut sampai ke tenggorokan. Walau bako walaupun masih ada apa lisan bila imanin dengan tanpa iman. Wal qalbi dan juga hati bila ma'rifatin dengan tanpa ma'rifat.
Fa kaifa yakunu, maka bagaimana ada siapa halul abdi, keadaan seseorang billah di besok di kuburan. Andaikan saat kita mati itu kok iman kita ya ikut tercabut, makrifat kita kepada Allah ya ikut tercabut, maka entah bagaimana keadaan kita besok di liang lahat layaro, tidak akan bisa melihat siapa diri kita nanti atau seorang hambatan nanti, akhadan kepada seseorang pun, la aban, tidak ada bapak bagi dirinya, wala aman, dan tidak ada ibu lagi, wala oladan, dan tidak bisa anak-anaknya menolong, wala ikhwanan, dan juga tidak ada saudara-saudaranya di situ, wala ashaban, dan juga tidak ada kawan, wala firosan, dan di dalam kuburan itu tidak dikasih kasur atau alas, pokok di tanah itulah ya, wala hijaban, dan juga tidak ada penghalang. Falau lam yaro, maka andaikan kok tidak mengetahui siapa orang ketika masih hidup, robban kepada Tuhan kariman yang mulia, faqad khasira, maka tentu akan merugi siapa orang tersebut, khusronan, dengan kerugian aziman yang sangat besar. Maka kita harus bersyukur Bang Rifat, entah seberapa kadarnya kita sama Allah dikasih fadl, bisa sujud kepada Allah, bisa sholat, bisa ngaji, ya kan, bisa berpikir tentang yang baik-baik kepada Allah, ada iman tak seberapa kadarnya di diri kita, ada pengetahuan kita tentang Allah di diri kita, yang mudah-mudahan kita bawa hingga nyawa berakhir dari tubuh kita. Waqala, dan sudah berkata siapa al-imamu Imam Abu Hanifah, aksaroma, sebanyak-banyak perkara yusalibu, yang merusak apa perkara, al-imana kepada iman, minal abdi dari seorang hamba, itu waktu naz'i, ketika nyawa tercabut dari badannya. Jadi semua hadis kisah yang ada itu paling terakhir, ibaratnya tuh segala kemampuan syaitan itu dikerahkan ya, untuk menggoda hamba itu ketika kita nanti nyawa pas dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu setan itu pokoknya segala macam apa yang kemampuannya itu dikerahkan untuk terakhir kali untuk menggoda kita manusia, supaya iman kita itu lepas dari diri kita. Yang hafal Al-Quran ya macam mana biar orang itu lupa, yang sudah pernah ngaji belajar tentang ketauhidan kepada Allah macam mana biar dia lupa, yang sudah percaya beriman kepada Allah macam mana biar dia lupa. Macam-macam cara dia dikerjakan oleh syaitan untuk supaya iman kita, makrifat kita lepas dari diri kita ketika kita keluar nyawa kita. Hafadona, semoga menjagana kepada kita siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada kami wa iyakum, dan kepada kalian semua yang hadir di sini dan orang-orang yang mungkin tidak bisa hadir di sini, min salbil imani, dari terlepas atau rusaknya iman dari diri kita ketika keluarnya roh kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-babus saminu fi dzikri syaitani kaifa yusallibul iman. Ini besok caranya setan merusak iman kita ketika kita tercabut roh.